Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Somad kemana aja, Ustaz Somad di mana aja, ikuti Hai Guys Official. Subscribe, like, and share, comment. Makam Syekh Burhanuddin Kulakan. Ini lagi renovasi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian beliau punya seorang menantu sekaligus sepupu sekaligus sahabat bernama Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kepada Sayyidina Ali lah beliau ajarkan zikir. Lalu dari Sayyidina Ali turun kepada Sayyidina Husain, anak Sayyidina Ali. Lalu dari Sayyidina Husain turun kepada Sayyidina Ali lagi, namanya Ali Zainal Abidin. Jadi dari Ali Husain, Ali Zainal Abidin. Dari Ali Zainal Abidin turun kepada Muhammad Al-Baqir. Dari Muhammad Al-Baqir turun kepada Imam Ja'far Shadiq. Dari Ja'far Shadiq turun kepada murid tak langsung, namanya Syekh Imam Taifur bin Isa. Nama dia Taifur bin Isa, atau lebih dikenal dengan nama lain Abu Yazid Al-Bistami. Kata Imam Az-Zahabi dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala, Taifur bin Isa, Abu Yazid Al-Bistami tak jumpa dengan Imam Ja'far Shadiq. Tapi kata dia ada kemungkinan, karena datuk-datuknya merupakan murid dari Imam Ja'far Shadiq. Dari situlah turun-turun ke bawah sampai kepada Syekh Abdullah Shattari. Abdullah Shattari ini orang India. Abdullah Shattari, dari kata Shattari itulah maka ajaran zikirnya itu disebut dengan Tariqat Shattariyah. Dari kata Abdullah Shattari, Tariqat Shattariyah. Lalu kemudian turunlah sampai ke bawah, turun ke bawah. Ada seorang ulama di Madinah yang memiliki ijazah zikir itu, namanya Syekh Ahmad Al-Qushashi. Syekh Ahmad Al-Qushashi ini punya murid. Syekh Ahmad Al-Qushashi punya murid namanya Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Singkili itu singkel, orang Aceh. Ulama besar di Aceh. Dialah orang pertama yang menerjemahkan Quran ke dalam bahasa Melayu. Yaitu nama kitabnya Tarjuman Al-Mustafid. Beliau juga seorang ahli hadis. Beliau mensyarah kitab Arba'in Nawawi. Beliau juga seorang mufti di kerajaan Aceh, Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Datanglah seorang anak muda dari bumi Minangkabau. Datang anak muda itu belajar ke Aceh. Rupanya Syekh Abdul Rauf As-Singkili sudah dapat penampakan, sudah dapat ilham bahwa akan ada seorang murid, mohon maaf, yang gambarannya dia sudah nampak, dan nampak itu murid itu adalah Syekh. Dia kasih nama itulah Syekh Burhanuddin. Syekh Burhanuddin belajar kepada Syekh Abdul Rauf As-Singkili, murid langsung. Tapi kemudian di antara murid-murid yang banyak itu, suatu ketika diceritakan oleh Hawas Abdullah, seorang ulama dari Pontianak, dalam buku biografi ulama-ulama Nusantara. Banyak versi, ada yang menyebut cincin, tapi dalam buku itu disebut tepak sirih. Jadi Syekh Abdul Rauf As-Singkili makan sirih, lalu kemudian jatuh tepaknya itu ke dalam tempat WC, kotoran. Datang Syekh Burhanuddin, masuk ke dalam, diambilnya, dibersihkannya, diberikannya ke Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Apa kata Syekh Abdul Rauf? Di antara semua murid-muridku ini, sudah aku mati nanti, yang kalau dia berbicara orang akan melihat aku, maka engkaulah itu, wahai Syekh Burhanuddin. Betul. Meninggal Syekh Burhanuddin tahun 1704. Sekarang sudah 2021. 300 tahun yang lalu, lebih 303 abad yang lalu.
Sampai hari ini orang masih ramai berziarah, mendoakan, mengambil barokah dari salah satu wali Allah, Syekh Abdul Rauf As-Singkili, yang punya murid Syekh Burhanuddin Ulak. Adapun orang selalu silap, karena di Kuntu ada juga Syekh Burhanuddin, Kuntu Kampar Kiri Riau, itu Syekh Burhanuddin yang lain. Sebelum masa, lebih kurang, kalau yang sana lahirnya 1111 dalam pamflet yang ditulis di kubur. Meninggalkan stempel, ada meninggalkan pedang, masih disimpan. Sebagian kitab disimpan oleh ahli waris di Kuntu Kampar Kiri. Jadi ada dua, Syekh Burhanuddin Kuntu dengan Syekh Burhanuddin Ulakan, Pariaman, Sumatera Barat. Mudah-mudahan kita selalu mewarisi semangat para ulama. Anak-anak cucu kita ajarkan membaca Quran, berdakwah. Banyak orang meninggal habis dilupakan orang, tapi Syekh Burhanuddin sampai hari ini dikenang orang. Dan kita datang berziarah mengingat kematian. Kalau kita mati, kita meninggalkan apa? Apa warisan yang kita tinggalkan? Nama besar hilang, rumah, kekayaan, jabatan hilang. Yang tinggal keikhlasan Syekh Burhanuddin mengajar karena Allah Ta'ala, itu yang dikenang orang sampai hari ini. Berkah selalu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, official.